Ingat posisimu di rumah ini, Maya. Aku tahu. Bayangkan, kau menikah dengan seorang CEO dingin untuk membalas dendam atas perlakuan buruknya di masa lalu. Namun saat kau mulai jatuh cinta padanya, kau justru menemukan buku harian yang membuktikan bahwa selama ini kau salah orang. Dan tepat saat kau menyadari kesalahan fatalmu, kau menemukan rencana balas dendam suamimu terhadapmu bersamaan dengan fakta bahwa kau sedang mengandung anaknya. Sebelum kita bongkar semua kesalahpahaman dan dendam yang rumit ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Dracin. Dan jangan kemana-mana, tonton sampai akhir karena setiap babnya akan menjadi badai emosi yang tak terduga. 10 tahun yang lalu, hujan turun dengan deras, seolah ikut menangisi harga diri Rian yang terkoyak. Ia, seorang mahasiswa baru penerima beasiswa, berdiri gemetar di tengah aula kampus, basah kuyup oleh jus buah yang baru saja disiramkan ke kepalanya. Di hadapannya, berdiri sekelompok mahasiswa populer tertawa terbahak-bahak. Dan di tengah mereka, sang ratu, Maya, gadis tercantik di angkatannya, menatapnya dengan tatapan merendahkan. "Lihat tikus got ini," kata Maya dengan suara yang manis namun berbisa. "Beraninya dia mencoba mendekati pangeran kita." Kata-kata itu diiringi oleh gelak tawa yang menggema, menjadi paku terakhir di peti mati kepercayaan diri Rian. Malam itu, ia mengemasi barang-barangnya yang sedikit, meninggalkan beasiswa dan mimpinya, namun membawa serta sebuah sumpah yang membara di dalam hatinya. Suatu hari nanti, ia akan kembali, dan ia akan membuat mereka semua, terutama Maya, membayar setiap tetes penghinaan yang ia rasakan. Kini, 10 tahun kemudian, Rian telah kembali. Bukan lagi sebagai mahasiswa lugu, melainkan sebagai Tuan R, seorang CEO misterius yang kerajaannya, Phoenix Corp, bangkit dari abu dalam waktu singkat. Ia dingin, penuh perhitungan, dan tak kenal ampun. Langkah pertamanya adalah yang paling simbolis. Ia membeli universitas tempatnya dulu dipermalukan, menjadikannya bagian dari yayasan pendidikannya. Para dewan universitas menyambutnya sebagai dewa penyelamat, tidak tahu bahwa sang dewa memiliki agenda yang jauh lebih kelam. Dari kantor barunya yang menghadap ke aula tempat tragedi itu terjadi, ia menatap ke bawah. Targetnya kini berada dalam jangkauan. Maya, yang kini menjadi seorang dosen sastra yang dihormati, hidup sederhana dan sepertinya telah melupakan sepenuhnya insiden kecil dari masa lalunya yang kelam. Namun Rian tidak lupa, ia tidak akan pernah lupa. Permainan balas dendamnya baru saja akan dimulai. Rencana Rian dieksekusi dengan presisi seorang ahli bedah. Ia tidak melakukan serangan langsung. Itu terlalu mudah, terlalu tidak memuaskan. Ia ingin melihat Maya hancur perlahan, merasakan keputusasaan yang sama seperti yang pernah ia rasakan. Menggunakan jaringan intelijen bisnisnya yang luas, ia menemukan kelemahan keluarga Maya. Ayah Maya, seorang pengusaha kecil yang jujur, ternyata memiliki beberapa pinjaman usaha yang jatuh tempo. Dengan beberapa manuver finansial yang rumit dan tak terlacak, Phoenix Corp secara diam-diam membeli semua utang itu melalui perusahaan cangkang. Dalam semalam, dunia Maya runtuh. Bank tiba-tiba menuntut pelunasan segera, pemasok berhenti mengirimkan barang, rumah keluarga mereka terancam disita. Maya berlari ke sana kemari, mencoba mencari pinjaman, menjual aset-aset kecil, namun semua pintu seolah tertutup baginya. Ia berada di ujung tanduk, merasakan keputusasaan yang mencekik. Saat itulah Rian muncul, bukan sebagai Tuan R yang ditakuti, melainkan sebagai Rian Adiwangsa, seorang investor yang kebetulan mendengar tentang kesulitan keluarga mereka. Ia datang dengan aura seorang pahlawan. Ia tampan, tenang, dan penuh simpati. Maya, yang tidak mengenalinya sama sekali setelah 10 tahun perubahan drastis, melihatnya sebagai secercah harapan. "Saya bisa menyelesaikan semua masalah Anda," kata Rian pada ayah Maya. Suaranya terdengar begitu meyakinkan. "Saya akan melunasi semua utang dan bahkan memberikan modal baru."
Tentu saja ada syaratnya. Saya sudah lama mencari seorang istri, lanjut Rian, kini menatap Maya dengan tatapan yang sulit diartikan. Saya tidak punya waktu untuk berkencan. Saya butuh seorang partner yang cerdas dan berkelas. Menikahlah denganku, Maya. Anggap ini sebagai sebuah kemitraan bisnis. Tawaran itu begitu tiba-tiba, begitu transaksional. Namun, di tengah keputusasaan mereka, itu adalah satu-satunya pelampung yang tersedia. Dengan hati yang berat, demi menyelamatkan keluarganya, Maya menerima lamaran dari pria asing yang ia kira adalah penyelamatnya. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menyerahkan dirinya ke tangan Algojo yang telah merancang semua penderitaannya. Pernikahan mereka adalah sebuah pertunjukan kemegahan yang dingin. Gaun pengantin Maya yang indah terasa seperti kostum, dan senyum Rian yang menawan tidak pernah sampai ke matanya. Setelah pesta selesai dan mereka akhirnya tiba di penthouse Rian yang luar biasa mewah, topeng pahlawan itu langsung terlepas. "Kamarmu di sana," kata Rian dingin, menuju ke sebuah pintu di ujung koridor. "Kamarku di sini, jangan masuk ke wilayahku tanpa izin. Semua kebutuhanmu akan dipenuhi, tapi jangan berharap lebih." Maka dimulailah siksaan psikologis yang telah Rian rencanakan. Ia tidak pernah melakukan kekerasan fisik, senjatanya jauh lebih tajam, keheningan dan pengabaian. Di meja makan, ia akan sibuk dengan tabletnya, mengabaikan keberadaan Maya. Di depan umum, ia akan memainkan perannya sebagai suami yang sempurna. Namun begitu mereka hanya berdua, ia akan kembali menjadi orang asing yang dingin. Ia sengaja membuat Maya merasa terisolasi, menjadi seorang tahanan cantik di dalam sangkar emasnya. Ia ingin Maya merasakan kesepian yang sama seperti yang pernah ia rasakan di tengah keramaian kampus. Maya merasa sangat bingung dan terluka. Pria yang di depan keluarganya terlihat begitu hangat dan penyelamat, kini berubah menjadi gunung es. Ia mencoba memulai percakapan, mencoba memahami apa yang salah. "Apakah aku melakukan kesalahan?" tanyanya suatu malam. Rian hanya menatapnya dengan tatapan kosong. "Peranmu adalah menjadi istriku di atas kertas. Lakukan saja peranmu dengan baik." Setiap hari adalah sebuah ujian bagi Maya. Ia dikelilingi oleh kemewahan, namun hatinya terasa lebih miskin dari sebelumnya. Ia merindukan kehidupannya yang sederhana, merindukan pekerjaannya sebagai dosen. Rian bahkan telah memintanya untuk berhenti mengajar dengan alasan agar ia bisa fokus menjadi seorang nyonya rumah. Setiap permohonan Maya untuk keluar bertemu teman-temannya selalu ditolak dengan alasan keamanan. Perlahan tapi pasti, Rian memotong semua koneksi Maya dengan dunia luarnya, menjadikannya sepenuhnya bergantung padanya. Inilah balas dendamnya, manis, lambat, dan sangat menyakitkan. Rian menikmati setiap momen dari penderitaan sunyi Maya. Ia melihat kebingungan dan kesedihan di mata wanita itu, dan itu memberinya kepuasan yang dingin. Namun, seiring berjalannya waktu, kepuasan itu mulai terasa hampa. Ia butuh lebih. Ia ingin tahu apa yang ada di dalam pikiran Maya. Ia ingin tahu apakah wanita itu pernah merasa bersalah atas apa yang ia lakukan di masa lalu. Suatu hari, saat Maya sedang pergi bersama ibunya, satu-satunya kunjungan yang diizinkan Rian, ia masuk ke dalam kamar Maya. Ia mencari sesuatu, apapun yang bisa ia gunakan untuk menyakitinya lebih dalam. Di dalam sebuah kotak kayu tua di dasar lemari, ia menemukan beberapa barang dari masa kuliah Maya. Album foto, beberapa surat, dan sebuah buku harian bersampul kain beludru biru. Inilah yang ia cari. Dengan senyum sinis, Rian mulai membaca, berharap menemukan catatan-catatan sombong dari seorang ratu kampus. Namun, apa yang ia temukan justru membuatnya tertegun. Halaman-halaman awal dipenuhi oleh tulisan tangan yang ceria tentang kuliah, teman-teman, dan impian. Lalu, ia menemukan sebuah entry yang membuatnya berhenti bernapas. Entry itu ditulis tepat di hari di mana ia dipermalukan. "Aku merasa sangat bersalah hari ini," tulis Maya. Sepupuku, Mira, dan teman-temannya melakukan hal yang sangat kejam pada seorang mahasiswa baru. Mereka menyiramnya dengan jus hanya karena dia tidak sengaja menabrak pacar Mira.
Aku mencoba menghentikan mereka, tapi Mira menarikku dan mengancamku. Pria itu, tatapan matanya begitu terluka. Aku ingin sekali menolongnya, meminta maaf, tapi aku terlalu takut pada Mira. Dia sangat mirip denganku, tapi hatinya begitu berbeda. Rian membaca paragraf itu berulang-ulang. Mira, sepupu, jadi bukan Maya. Ia dengan cepat membuka album foto yang ada di kotak yang sama. Di salah satu foto pesta, ia melihatnya, 2 orang gadis yang berdiri berdampingan. Keduanya sangat cantik dengan senyum yang hampir identik, Maya dan Mira. Mereka seperti pinang dibelah 2. Dan gadis yang berdiri di samping pacarnya di foto itu, gadis yang menatap kamera dengan tatapan angkuh yang sama persis dengan yang Rian ingat, adalah Mira, bukan Maya. Seluruh fondasi dari dendam yang telah ia bangun selama 10 tahun terakhir hancur berkeping-keping dalam satu saat. Ia telah mempenjarakan, menyiksa, dan membenci orang yang salah. Rasa bersalah menghantam Ian dengan kekuatan sebuah badai. Setiap tatapan dingin yang pernah ia berikan pada Maya, setiap kata kasar, setiap momen pengabaian, kini terasa seperti belati yang menusuk hatinya sendiri. Ia menatap sekeliling kamar Maya yang sederhana namun hangat, dan ia merasa menjadi monster yang sesungguhnya. Bagaimana ia bisa begitu buta? Bagaimana ia bisa membiarkan kebencian meracuni jiwanya hingga ia menyakiti seorang wanita yang tidak bersalah? Sikapnya pada Maya berubah drastis sejak hari itu. Ia tidak lagi dingin dan menjaga jarak. Sebaliknya, ia menjadi sangat canggung. Ia akan mencoba memulai percakapan di meja makan, menanyakan hal-hal sepele tentang hari Maya. Ia akan secara tidak sengaja meninggalkan buku-buku sastra terbaru di ruang tamu, buku-buku yang ia tahu Maya sukai. Ia bahkan mencoba memasak makan malam, sebuah upaya yang berakhir dengan dapur yang penuh asap dan hidangan yang sedikit gosong, namun berhasil membuat Maya tertawa kecil untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Maya merasa semakin bingung. Suaminya yang tadinya seperti gunung es, kini perlahan mencair. Ia tidak tahu apa yang menyebabkan perubahan itu. Ia hanya merasakan sebuah kehangatan yang aneh mulai menyelimuti pernikahan dingin mereka. Suatu malam, saat ia sedang kesulitan mengerjakan sebuah terjemahan naskah kuno, sebuah proyek pribadi yang ia kerjakan untuk mengisi waktunya, Rian menghampirinya. "Kau salah mengartikan simbol itu," kata Rian pelan, menuju ke layar laptop Maya. "Itu bukan berarti bulan, tapi takdir." Rian, dengan pengetahuannya yang luas, mulai membantu Maya, menjelaskan konteks sejarah dari naskah itu. Mereka bekerja berdampingan hingga larut malam, untuk pertama kalinya berbagi sebuah minat yang sama. Di tengah keheningan malam, dikelilingi oleh buku-buku dan aroma kopi, mereka tidak lagi terasa seperti sipir dan tahanan. Mereka terasa seperti 2 orang kolega, 2 jiwa yang akhirnya menemukan frekuensi yang sama. Saat itu, saat Rian menatap mata Maya yang berbinar karena antusiasme, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan, sebuah getaran tulus di hatinya. Perasaan Rian terhadap Maya semakin dalam, namun rasa bersalahnya juga semakin besar. Ia tahu ia harus mengakui segalanya, namun ia takut. Ia takut kebenaran akan menghancurkan hubungan rapuh yang baru saja mulai mereka bangun. Ia menunda pengakuannya, mencoba menebus kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan kecil, berharap itu cukup. Maya di sisi lain mulai merasakan kebahagiaan yang tulus. Ia mulai jatuh cinta pada pria di hadapannya. Pria yang cerdas, perhatian, dan memiliki sisi rapuh yang membuat hatinya tersentuh. Ia mulai berharap bahwa pernikahan mereka mungkin bisa menjadi nyata. Namun, ada satu ruangan di dalam penthouse itu yang selalu terkunci. Ruang kerja pribadi Rian. Rian selalu melarangnya masuk dengan alasan pekerjaan yang sangat rahasia. Rasa penasaran Maya yang didorong oleh harapan dan sedikit sisa ketidakpercayaan akhirnya memuncak. Suatu sore, saat Rian sedang pergi untuk rapat penting, Maya menemukan sebuah kunci cadangan yang terjatuh di dekat rak sepatu. Didorong oleh sebuah impuls yang tidak bisa ia tahan, ia membuka pintu ruang kerja itu. Apa yang ia lihat di dalamnya membeku. Ruangan itu bukanlah ruang kerja biasa. Itu adalah sebuah ruang perang.
Satu dinding penuh dengan foto-foto dirinya, dari masa kuliah hingga sekarang. Dinding lainnya dipenuhi oleh diagram alur yang rumit, dengan panah-panah yang menunjukkan setiap langkah rencana Rian. Langkah 1, hancurkan keuangan keluarga. Langkah 2, tawarkan pernikahan. Langkah 3, isolasi psikologis. Ini adalah sebuah ruangan yang didedikasikan untuk menghancurkan hidupnya. Rasa sakit karena pengkhianatan itu begitu luar biasa hingga membuatnya mual. Jadi, semua kebaikan Rian akhir-akhir ini hanyalah bagian dari permainan. Ia berlari ke kamar mandi, merasa ingin muntah. Saat itulah ia teringat sesuatu. Ia sudah terlambat datang bulan selama 2 minggu. Dengan tangan gemetar, ia membuka sebuah kotak kecil yang ia beli secara diam-diam beberapa hari yang lalu. Sebuah alat tes kehamilan. Beberapa menit kemudian, ia menatap 2 garis biru yang muncul dengan tatapan ngeri. Ia hamil. Ia mengandung anak dari pria yang telah merencanakan kehancurannya sejak awal. Saat Rian pulang malam itu, ia menemukan Maya sedang duduk diam di ruang tamunya yang gelap. Di atas meja kopi di hadapannya, tergeletak beberapa lembar cetakan dari rencana balas dendamnya dan sebuah alat tes kehamilan dengan 2 garis biru yang terlihat jelas. Jantung Rian serasa jatuh ke perutnya. Semuanya terbongkar di saat yang paling buruk. Jelaskan, hanya itu kata yang keluar dari bibir Maya. Suaranya terdengar dingin dan hampa. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Dengan suara yang dipenuhi oleh penyesalan yang mendalam, Rian menceritakan segalanya. Tentang perundungan di masa lalu, tentang sumpahnya untuk balas dendam, dan tentang kesalahannya yang fatal. Ia menunjukkan pada Maya buku harian itu, menunjukkan foto Mira, sepupunya. Aku bersumpah Maya, aku tidak tahu. Aku baru menyadarinya beberapa minggu yang lalu. Aku telah menargetkan orang yang salah. Maya mendengarkan dalam diam, air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Jadi, ia adalah korban dari sebuah kesalahpahaman identitas yang tragis. Lalu, semua kebaikanmu akhir-akhir ini, tanyanya, suaranya serak. Apakah itu juga bagian dari rencanamu, atau hanya rasa bersalah? Awalnya ya, itu rasa bersalah, aku Rian jujur. Tapi kemudian itu berubah. Aku mulai melihatmu Maya, bukan sebagai target, bukan sebagai hantu dari masa laluku, tapi sebagai dirimu, wanita yang kuat, baik hati dan cerdas. Aku jatuh cinta padamu. Pengakuan cinta itu datang di tengah puing-puing kehancuran, membuatnya terasa semakin menyakitkan. Cinta, balas Maya dengan tawa pahit. Kau menyebut ini cinta, kau menghancurkan keluargaku, memenjarakanku, dan menyiksaku secara mental. Dan sekarang kau bilang kau mencintaiku? Ia kemudian menunjuk ke alat tes kehamilan itu. Dan ini, bagaimana dengan ini? Apakah ini juga bagian dari rencanamu? Pertanyaan itu menghantam Rian lebih keras dari apapun. Ia menatap alat kecil itu, lalu menatap Maya. Untuk pertama kalinya, sang CEO yang dingin dan berkuasa itu terlihat benar-benar hancur. Ia berlutut di hadapan Maya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan pada siapapun. Aku tidak tahu tentang itu, bisiknya, suaranya pecah. Tapi aku bersumpah, aku akan menebus semuanya. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk membuktikan bahwa perasaanku nyata, untukmu dan untuk anak kita. Memaafkan bukanlah hal yang mudah, butuh waktu. Setelah malam konfrontasi itu, Maya meminta untuk tinggal terpisah sejenak. Rian, tanpa berdebat, menyetujuinya. Ia membelikan Maya sebuah apartemen yang nyaman di dekat universitas, memberinya kebebasan penuh, namun tetap menjaganya dari jauh, memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Rian menggunakan waktunya untuk benar-benar berubah. Ia menjual universitas itu kembali ke Yayasan Nirlaba. Ia secara anonim memberikan kompensasi yang sangat besar kepada semua keluarga yang pernah dirugikan oleh perusahaannya, termasuk keluarga Maya. Ia mulai lebih banyak tersenyum, lebih banyak mendengarkan. Ia belajar untuk melepaskan dendam yang telah membelenggunya selama 10 tahun. Setiap hari, ia akan mengirimkan 1 bunga lili putih ke apartemen Maya, tanpa pesan, hanya sebagai pengingat bahwa ia ada di sana, menunggu.
Awalnya, Maya mengabaikannya, namun perlahan hatinya yang beku mulai mencair. Ia melihat perubahan yang tulus pada diri Rian. Ia juga merasakan kehadiran kehidupan baru di dalam dirinya, sebuah ikatan yang tak terpisahkan dengan pria itu. Suatu sore, Rian memberanikan diri datang ke apartemennya. Ia tidak membawa hadiah mahal. Ia hanya membawa 2 porsi nasi goreng dari warung pinggir jalan, makanan pertama yang pernah mereka nikmati bersama di masa kuliah dulu, sebelum semuanya menjadi rumit. "Aku tahu, aku tidak pantas untuk dimaafkan," kata Rian pelan. "Tapi aku ingin mencoba lagi, memulai dari awal. Bukan sebagai Tuan R atau sebagai seorang pendendam, tapi hanya sebagai Rian, pria yang sangat mencintai wanita di hadapannya." Maya menatapnya lama, mencari sisa-sisa kebohongan di matanya, namun yang ia temukan hanyalah ketulusan. Ia kemudian tersenyum, sebuah senyum pertama yang tulus setelah sekian lama. "Baiklah," katanya, "tapi kali ini kita melakukannya dengan caraku." Beberapa bulan kemudian, mereka menikah lagi. Kali ini bukan dalam sebuah upacara megah yang dingin, melainkan di sebuah taman kecil yang hanya dihadiri oleh keluarga dan teman terdekat. Di bawah sinar matahari yang hangat, mereka mengikat janji baru. Janji yang tidak lagi didasari oleh dendam, melainkan oleh pengampunan, harapan, dan cinta yang telah teruji oleh badai tergelap sekalipun. Dan begitulah akhir dari sebuah dendam yang salah alamat, yang justru membuka jalan bagi takdir dan cinta sejati. Kisah Rian dan Maya mengajarkan kita bahwa kebencian yang dipendam selama bertahun-tahun bisa luluh oleh ketulusan, dan keluarga sejati bisa dibangun di atas puing-puing kesalahpahaman. Terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan penuh emosi ini dari awal hingga akhir. Menurut kalian, momen mana yang paling mengejutkan? Saat Rian sadar ia salah orang, atau saat Maya menemukan ruang perang rahasia itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan akhir ceritanya, dan pastinya subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah tak terduga lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.